Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Sekia Puroldo dengan NIM 21080760085 dari kelas PK 6C, Prodi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan membuat atau memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemDraw dan aplikasi Chem3D dan tutorial bagaimana cara membuat struktur kimia dari aplikasi ChemDraw. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini kita bisa buka aplikasi ChemDraw-nya. Nah, di aplikasi ChemDraw ini terdapat menu bar dan toolbar yang bisa kita gunakan untuk membuat struktur senyawa kimia. Nah, sedikit menjelaskan di sini di menu bar, di sini ada file, ada edit, ada view, ada object, ada structure, ada text, ada canvas, ada color, online, window, dan help. Kemudian di tools bar, di sini ada lasso. Lasso ini berfungsi untuk memblok sesuai yang kita inginkan dalam bentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini ada merge. Merge ini fungsinya sama seperti lasso, namun di merge ini membloknya itu dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian di sini ada struktur perspektif, di sini ada fragmentation tool. Nah, kemudian di sini ada solid bond. Solid bond ini berfungsi untuk membuat rantai ikatan tunggal. Nah, di sini juga bisa untuk membuat rantai ikatan, ada multiple bonds, ada dashed bond, ada hashed bond, ada wedge bond, kemudian ada bolt bond, ada wedge bond, ada hollow wedge bond, dan ada wavy bond. Kemudian di sini ada eraser yang berfungsi untuk menghapus nanti kalau ada yang ingin dihapus. Kemudian di sini teks untuk menulis atau mengetik. Kemudian di sini ada pen tools untuk menggambar. Kemudian di sini ada arrow tools. Di sini berfungsi untuk biasanya kalau ada reaksi gitu, reaksi yang anak panah. Nah, itu bisa menggunakan arrow ini. Kemudian di sini ada orbital tools, ada drawing tools, ada bracket tools, ada chemical symbol tools, kemudian ada query tools, ada advanced tools, ada sequence tools, dan ada change tool. Dan di bawah ini ada struktur-struktur senyawa yang bisa langsung kita gunakan untuk membuat strukturnya. Ya, contohnya di sini ada bensin. Nah, kalian apabila ingin membuat struktur bensin, kalian bisa langsung klik ini strukturnya ini. Jadi nggak usah satu-satu dari ikatan tunggal ini atau multiple bond ini, kalian bisa langsung menggunakan ini senyawa-senyawanya ini dari struktur ini ya. Nah, apabila di sini juga ada nih templates. Apabila kalian ingin membuat suatu senyawa, suatu struktur senyawa, nah kalian bisa gunakan ini secara otomatis. Nah, di sini ada asam amino, ada aromatik di sini ya. Contohnya bensin tadi, aromatik tadi. Apabila kalian ingin menggambarkannya itu dalam bentuk seperti ini, tiga langsung seperti ini, atau dalam bentuk seperti ini, nah kalian bisa langsung pilih ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu menggambar satu-satu menggunakan aromatik ini ditempel satu-satu. Jadi kalian bisa menggunakan template-nya ini. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini langkah pertama kita akan membuat
struktur senyawa. Nah, struktur senyawa yang akan kita gunakan untuk contoh ini adalah senyawa mentol, atau nama impactnya itu 2-isopropil 5-metil sikloheksanol. Nah, langsung saja di sini kita membuat struktur senyawanya itu secara otomatis terlebih dahulu ya. Yang pertama, di sini kita pilih structure. Kemudian kita klik convert name to structure. Nah, langsung saja di sini kita tulis aja langsung mentol dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. So, mentol. Nah, dia langsung muncul struktur senyawanya dan namanya. Tuh. Nah, kita besarkan dulu ya kanvasnya. Oke. Kita pindahkan dulu. Oke, ini kalau secara otomatis. Nah, kita juga bisa membuat struktur senyawanya ini secara manual. Bagaimana caranya? Nah, di sini yang pertama yang kita butuhkan di sini adalah ini ya, teman-teman. Sikloheksan ring. Kita klik ini, kemudian langsung kita tempel di sini. Klik. Nah, kemudian yang kedua, sini kita menggambarkan ikatannya pada ring ini, di sini, ikatan tunggal ya teman-teman tadi. Kita klik. Nah, oke, sudah sama. Nah, di sini kan ada OH ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan atom atau unsur oksigen ini dengan dua alternatif atau dua cara. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan sini klik view, kemudian klik show periodic table window. Nah, di sini kita diberikan tabel periodik yang bisa kita gunakan untuk menambahkan atom atau unsur yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita butuhnya adalah oksigen. Kita klik O, kemudian langsung kita klik di sini. Nah, dia akan secara otomatis membentuk ini ya, membentuk OH. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua, kita juga bisa menggunakan ini teks. Kemudian kita klikkan di sini. Nah, kita ketik aja OH. Nah, dia akan secara otomatis juga membentuk OH seperti itu. Nah, oke teman-teman, dari struktur ini kita juga bisa memberikan namanya dengan cara yang pertama, jangan lupa kita blok dulu ya teman-teman. Nah, kita blok dulu strukturnya, kemudian kita ke structure, kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang paling bawah, convert structure to name. Nah, dia akan muncul namanya 2-isopropil 5-metil sikloheksanol. Nama ini yang muncul adalah nama impactnya, nama impact dari mentol ini. Nah, kemudian di senyawa mentol ini juga memiliki atom C chiral. Nah, dimana di mentol ini ada wedge bond dan ada acid wedge bond. Nah, yang pertama ini kita gambarkan terlebih dahulu wedge bondnya. Dia ada di sini dan di sini. Kemudian acid wedge bondnya ada di sini. Nah, kemudian dia konfigurasi RS-nya di sini akan muncul ya teman-teman.
depan sini. Nah, kita juga bisa memunculkan konfigurasi RS-nya itu di strukturnya. Gimana caranya? Oke, kita blok, kemudian kita pilih objek, kemudian kita pilih show stereochemistry. Nah, dia akan muncul konfigurasi RS-nya di sini. Oke, setelah itu, nah kita juga bisa melihat properti-properti dari strukturnya ini ya, teman-teman. Yang pertama di sini kita bisa lihat view, kita klik view, kemudian kita bisa melihat nih, show analyze windows. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memunculkan analisis struktur rumus molekulnya. Sini di mana struktur molekulnya rumusnya itu adalah C10H20O. Kemudian di sini ada massa eksaknya, dan ada berat molekulnya, dan ada di sini nih, ada analisis elementernya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat analisis propertinya yang untuk perhitungan dari sifat fisiknya. Nah, kita klik view, kemudian kita pilih sini show chemical properties window. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik didihnya, ada titik lelehnya, ada temperatur kritisnya, ada tekanan kritisnya, volume kritis, energi Gibbs, log P, MR, dan lain-lain. Di sini ya. Ada hukum Hess-nya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bisa merubah struktur senyawa ini dari 2D menjadi 3D. Nah, di sini ada dua alternatif atau dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini kita blok terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita blok. Setelah itu kita pilih view. Nah, di aplikasi JamDraw ini di beberapa device itu mencantumkan show 3D window. Nah, untuk di aplikasi JamDraw di device saya ini tidak ada show 3D-nya. Jadi kita tidak bisa mencontohkan dari membuat 3D ini dari view ini ya, teman-teman. Nah, ada satu alternatif kalau nggak bisa pakai view ini, gimana caranya? Nah, di sini kita copy strukturnya, kemudian kita buka aplikasi 3D. Nah, setelah kita buka aplikasi 3D-nya, kita paste. Nah, sudah keluar ini pentol dalam bentuk 3D. Nah, di aplikasi Jam 3D ini ada beberapa menu toolbar yang bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini ada menu bar yang bisa digunakan. Nah, di ini yang select ini kita bisa gunakan untuk memilih atom yang ingin kita pilih. Nah, di sini nanti dia akan berubah warna menjadi kuning seperti ini. Jadi kita sedang memilih atom ini seperti itu. Nah, kalau kita mau milih ikatannya, nih dia akan berubah menjadi kuning seperti ini.
Oke. Setelah itu di sini ada translate, kita bisa menggunakan untuk memindahkan strukturnya. Nah, kemudian di sini ada rotate. Nah, di sini ada zoom untuk ngezoom nanti. Nah, di sini ada move object yang kita bisa kita gunakan untuk mengedit strukturnya, panjang pendeknya, atau untuk mengubah panjang strukturnya ini setiap atomnya. Kemudian di sini ada ikatan-ikatan yang bisa kita gunakan untuk menggambar di kanvasnya ini. Kemudian di sini ada untuk menulis, untuk mengetik, ada teks, dan ada eraser untuk menghapus. Nah, kemudian di sini ada display mode. Di display mode ini ada pilihannya, ada wireframe, stick, ball and stick, cylindrical bond, dan space filling. Nah, di sini kita pakai cylindrical bond. Nah, bisa juga pakai ball and stick. Nah, seperti ini. Bisa pakai yang lain juga. Nah, selanjutnya di sini ada background. Nah, kita bisa mengubah warna backgroundnya sesuai yang kita inginkan. Di sini pakai ini. Kemudian yang ini untuk kita gunakan sebagai backgroundnya ingin solid atau ingin gradasi. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kemudian ini red and blue ini kita bisa gunakan untuk mengubah warnanya agar seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ini stereo ini nanti bisa menggandakan molekulnya, dan ada perspektif, deep filling, dan lain-lain. Nah, di Gem 3D ini kita juga bisa merotasikan molekulnya ini untuk melihat dari semua sisi. Caranya di sini paling bawah ini ada spin. Nah, kita bisa mengklik, kemudian dia akan merotasi. Jadi kita bisa melihat dari semua sisinya. Kemudian dia juga bisa merotasi bisa diganti arahnya gitu. Nah, ini kan arahnya dalam sumbu Y ya. Nah, ini arahnya dengan X. Contohnya ya, kita coba speed. Nah, dia akan ke bawah arahnya seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa pakai yang Y, arah Y, arah Z. Nah, coba kita. Nah, dia arahnya seperti ini, miring. Seperti itu. Kemudian, nah kita juga bisa membuat merotasikan animasi seperti kayak bolak-balik gitu. Contohnya di sini kita pakai arah yang Y ya, teman-teman. Kita klik yang rock ini. Nah, dia akan ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan lagi, gitu, seperti animasi seperti itu. Nah, selanjutnya di aplikasi Gem 3D ini juga bisa digunakan untuk menghitung panjang ikatan konformasi molekul. Nah, di sini sebelum kita menghitung panjang ikatannya, kita menstabilkan terlebih dahulu molekulnya ini ya, teman-teman. Nah, gimana cara menstabilkannya? Kita ke calculation, kemudian kita pilih MM2, kemudian kita pilih minimize energy. Kemudian kita pilih run. Nah, dia akan menstabilkan molekulnya. Nah, apabila sudah ada tulisan calculation complete, berarti dia sudah stabil. Nah, ini teman-teman. Ya, kita bisa close. Nah, dia akan muncul ini LP atau lone pair-nya. Nah, jika mereka sudah stabil. Kemudian setelah stabil,
kita bisa menghitung panjang ikatannya. Caranya kita klik starter, kemudian kita pilih measurement, kemudian kita pilih generate all bond length. Nah, dia sini langsung muncul setiap ikatannya ya teman-teman, panjang ikatan dari setiap ikatannya ini dia akan muncul. Nah, kita bisa melihat ini satu ikatan yang kita inginkan. Nah, kalau kita pengen lihat ikatan ini aja gitu, yang mana sih gitu, kita mau mencarikan tapi datanya sebanyak ini gitu. Nah, kita bisa pakai yang select tadi, select, kemudian ini ya, contohnya kita mau lihat yang ini, ikatan yang ini. Nah, dia akan muncul ini, berarti dia adalah C3 dan C4 dengan panjang ikatannya itu 1,533 Armstrong. Itu. Nah, kita juga salah starter measurement. Sini juga ada Garnet Albon Angels. Nah, di sini kita juga bisa memilih pakai select tadi ya teman-teman. Bisa dipilih kita mau lihat dari ini C2 dan O8 tuh. Yang mana gitu, yang ini nomor 26 gitu. Dengan panjang katanya itu 1,41 Armstrong seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang kita pelajari kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.